Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Ya, kita bisa bertemu di hari yang pertama di tahun yang baru 2021 secara langsung maupun secara virtual. Sukacita senantiasa kita boleh rasakan karena Tuhan menyertai kita. Sungguh kita bersyukur kita telah melewati tahun 2020. Tentunya adalah tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan perjuangan, ya. Karena kita tahu, ya, tiap kita yang pernah melewati 2020, selama 3 bulan kita punya aktivitas berjalan seperti biasa, Januari sampai Maret. Tapi 9 bulan seterusnya kita aktivitasnya berbeda karena kita harus AKB, adaptasi kebiasaan baru. Dan memasuki hari yang pertama di tahun 2021 ini kita masih mengalami yaitu masa pandemi, ya. Dan kita tidak tahu kapan akan berakhir karena kita dengar berita informasi bahwa di Inggris ada virus COVID dengan varian yang baru. Wah, ini membuat orang mungkin panik juga, bingung juga. Tapi kita bersyukur juga karena vaksin COVID-19, ya. Vaksin telah ditemukan dan Indonesia telah mendapatkannya dan kemarin pun telah dikirim kembali. Dan tentunya dalam waktu dekat semua akan mengalami yaitu namanya vaksinasi. Tapi saudara, vaksinasi ini hanya bisa mengurangi penularan dan tidak bisa menjamin menghentikan wabah dalam waktu singkat. Itu yang harus diperhatikan. Jadi pertanyaannya adalah apakah masih ada harapan di tahun 2021? Harapan untuk supaya masa pandemi ini segera berakhir. Harapan supaya usaha bisnis berjalan dengan lancar. Ya, ada banyak hambatan dengan masa pandemi. Harapan untuk sekolah dengan tatap muka secara langsung. Harapan semua berjalan normal kembali. Saudara, harapan ada hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan harapan memberikan semangat, dengan harapan membuat orang punya daya juang di dalam hidupnya dalam situasi yang sulit. Tapi seorang yang bernama Shannon Lopez, ya, seorang dokter, mengatakan di dalam bukunya Making Hope Happen, ya, membuat terjadinya harapan. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang merasa tidak punya harapan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk cepat meninggal. Ya, orang yang tidak memiliki harapan di dalam dirinya 2 kali lebih besar untuk meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki harapan di masa depan. Saudara, saya mengajak kita membuka dalam Mazmur 33. Tema hari ini adalah menaruh harapan pada Tuhan. Mazmur 33 kita akan baca ayat yang ke-18 dan sampai dengan ayat 22. Mari kita menyimak, kita saling membaca. Saya ayat 18, Bapak Ibu Saudara ayat 19 sampai 22. Mazmur 33, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. ya, karena Dia hati kita yang sukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 33 ini menyatakan tentang kebesaran dan kehadiran Tuhan bagi umat manusia. Ya, kalau kita perhatikan pemazmur di dalam ayat yang ke-1, bersorak-soraklah, bersyukurlah, nyanyikanlah. Dalam ayat 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa kita harus memuji Tuhan karena kebesaran Tuhan dengan penuh dengan kesungguhan. Ayat yang pertama dan ayat yang 9, saudara, Mazmur 33 ini menyatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dan isinya. Kita lihat satu ayat saja.
dalam ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya yang mengumpulkan dan seterusnya. Ayat 1 dan 9 menyatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya. Dan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan manusia. Tuhan hadir dalam kehidupan umatnya. Ya, kalau kita lihat, nanti kita melihat bersama-sama beberapa ayat yang akan kita baca. Ayat yang ke-10 dan seterusnya menyatakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan umat manusia. Saudara, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tentunya ada dalam kendali Tuhan. Meskipun dunia menghadapi masalah yang sama, COVID-19, tapi dunia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi itu ada dalam kendalinya. Apakah kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan masih menaruh harap kepada Tuhan? Menaruh harap pada harap kepada Tuhan. Saudara, sangat penting kita berharap kepada kasih setia Tuhan. Kita berharap tentang kemurahan Tuhan. Karena vaksinasi itu tidak menjamin kita lepas dari wabah, lepas dari masalah. Saudara, manusia seharusnya memiliki keyakinan dan ketenangan dalam dirinya ketika percaya Allah berkuasa, Allah Maha Besar, yang telah kita nyanyikan tadi, sehingga kita bisa menghadapi berbagai macam situasi di dalam kehidupan ini. Kita akan lihat beberapa ayat, saudara. Di dalam Mazmur 33 ini, kita bisa melihat bahwa Allah itu menepati janjinya. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Saudara, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Dalam istilah ejaan yang lain, terjemahan yang lain, bahwa rancangan Tuhan teguh sepanjang zaman. Rancangan kekal Tuhan digenapi senantiasa. Saudara, kalau kita tahu dalam Yesaya 9 ya, pernah kita dengar ayat yang ke-5 dan ke-6 saya baca, demikian firman Tuhan, sebab seorang anak yang telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, ini tergenapi ya, dan kita sudah merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat, untuk menembus orang yang berdosa. Saudara, tidak ada rancangan yang dapat menggagalkan rencana Allah. Tetapi sebaliknya, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa dan meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Saudara, rencana Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Rencana Tuhan tetap teguh sepanjang zaman. Dan rancangan Tuhan tidak pernah tergoyahkan. Di dalam Mazmur 33 juga kita bisa melihat tentang di mana Allah memandang dan memperhatikan umat manusia. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Maksudnya ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara, Allah memandang semua manusia dan memperhatikan setiap kehidupan manusia. Allah memandang dari surga, menilik semua penduduk di dunia ini dan mengarahkan kepada tentunya orang yang takut akan Dia. Kita sudah baca, sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Tuhan, dalam ayat yang ke-18. Allah melihat umat manusia secara menyeluruh. Allah yang menciptakan umat manusia dan memelihara sampai hari ini, tidak membiarkan Allah bisa intervensi, ikut campur tangan dalam kehidupan manusia untuk melepaskan dari setiap situasi, kondisi yang mungkin di luar kendali manusia. Saudara, kita bersyukur karena apa?
Karena Tuhan tidak pernah melupakan orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, bisa ada ya. Tapi ini ejaan lama sebetulnya ada ya dalam ayat yang terakhir. Siapa seperti kami berharap kepadamu. Kalau istilah lain firman Allah yang hidup, menaruh harapan kepada Tuhan. Saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepada Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kita sudah baca ayat yang ke-18. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Orang yang takut akan Tuhan maksudnya apa? Maksudnya orang yang hormat kepada Tuhan. Orang yang hormat kepada Tuhan, dia tahu bahwa Allah yang Maha Kudus, sehingga dia harus hidup bagaimana hidup di dalam kekudusan. Dia percaya Allah itu Allah yang Maha Kasih, sehingga dia harus mengasihi sesama. Saudara, hormat yang takut akan Tuhan dimaksud adalah hormat kepada Tuhan. Berapa banyak orang masih menghormati Tuhan dalam kehidupannya? Hidupnya mau berjalan di dalam terang firman Tuhan. Hidupnya mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Berapa banyak di antara orang-orang yang percaya pada Tuhan yang hidupnya menghormati Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, kemajuan zaman teknologi saat ini, ya, kemajuan zaman, kemajuan teknologi bukan menjadi penghambat bagi kita untuk tidak menghormati Tuhan. Justru sebaliknya, ukurannya sebagaimana apakah saya masih menghormati Tuhan dengan media, dengan teknologi yang Tuhan izinkan atau manusia ciptakan, itu adalah hikmat daripada Tuhan. Apakah kita mau punya kerinduan untuk beribadah? Memang ibadah saat ini dibatasi, mungkin jumlah kehadiran, tapi kerinduan kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, dengan saudara seiman, itu bisa dengan spiritual, saudara. Itu yang menjadi ukuran sejauh mana kita masih menghormati Tuhan. Ketika kita punya peralatan elektronik, punya istilahnya apa ya, media sosial, apakah kita berani atau kita mau membagikan kebenaran firman Tuhan? Yang minggu yang lalu mengatakan, kalau kita memiliki terang itu, kita memiliki beranian untuk menyatakan terang kepada orang lain. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati. Saudara, hidup manusia bukan berpusat pada diri. Hidup manusia diciptakan Tuhan harusnya berpusat pada Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan manusia dan istri. Dan tidak ada alasan untuk orang yang tidak berharap kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita menaruh harapan pada Tuhan, sekalipun kondisinya mungkin saat ini tidak ada harapan. Kalau ada orang sakit kan ketahuannya, wah ini nampaknya kecil, ya misalnya seorang dokter ya tunggu berapa bulan gitu ya, berapa hari. Tapi saudara, dokter manusia. Kalau belum waktunya dipanggil Tuhan, ya belum, dia meninggal. Dia menyimak mujizat, dia boleh sembuh. Dalam Al-Quran yang lain kita lihat ayat yang ke-20, pasal yang sama. Dikatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Saudara, Mazmur menyatakan menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa aslinya kafah. Kafah itu adalah memiliki arti berharap penuh, ya, memiliki arti tidak setengah hati. Kafah, dalam bahasa Ibrani, kafah itu berarti adalah hanya kepada Tuhan saja harapan kita. Saudara, tadi kita dengar dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Saya akan bacakan Yeremia 7 ayat 8, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka kita senang diberkati, dan doanya selalu doa berkat. Mengandalkan Tuhan artinya adalah tidak ada keraguan sedikit pun untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan.
percaya penuh. Percaya masa kini dan masa depan Tuhan yang jamin. Saudara, hidup kekal itu sudah menjadi milik kita. Karena kita percaya pada Kristus secara pribadi. Orang yang percaya bahwa Tuhan sebagai Allah yang, ya mungkin banyak hal ya, sebagai Allah yang besar, Allah yang berkuasa, dia percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menjaga, merawat, mengawal seluruh perjalanan hidup kita. Saudara, sampai hari ini kita boleh hidup itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin hidup. Tapi saudara, banyak orang yang masih percaya kepada harapan-harapan yang palsu. Masih banyak orang yang terkecoh dengan harapan-harapan yang ditawarkan oleh dunia. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sebetulnya ada ejaan lain ya, menarik kalau kita mau menyimak saudara-saudara. Di HP saya sudah diangkat itu, bahwa dengan jelas dikatakan seorang raja tidak bisa menyelamatkan. Seorang pahlawan tidak dapat menolong. Kuda maupun kekuatan itu harapan yang sia-sia. Tidak dapat menyelamatkan. Saudara, saya coba lihat terjemahan yang lain. Tidak dapat menyelamatkan, tidak dapat meluputkan. Batas di tab saya. Saudara, kekuasaan, kedudukan, kehebatan, kekuatan, potensi dalam diri manusia tidak akan menyelamatkan dan menolong hidupnya tanpa dia taat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, jangan terkecoh dengan harapan-harapan yang semu. Seringkali kita mengandalkan orang-orang yang sekitar kita, tapi ketika kita andalkan, kita harus kecewa. Dan kita harus mengalami kekecewaan itu supaya kita sadar bahwa orang-orang sekeliling kita itu memiliki harapan yang palsu. Ya, PHP silahkan. Tetaplah menaruh harap pada Tuhan dan nikmatilah berkat orang yang menaruh harap pada Tuhan, saudara. Nah, ini yang saya akan mau nyatakan, berkat orang yang menaruh harap pada Tuhan. Apa yang dialami oleh orang yang menaruh harap kepada Tuhan? Yang pertama adalah orang itu akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Tadi sudah jelas dikatakan, ia melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa kelaparan. Mazmur Daud yang lain, ya ini Mazmur Daud juga. Kalau kita lihat dari 32, 33 dan dalam pasal yang ke-37 bisa dilihat ayat yang ke-25 dan 26 apa yang dikatakan di sini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, orang yang di dalam Tuhan akan menikmati berkat Tuhan dari muda sampai tua, dan anak-anak cucunya tidak meminta-minta. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat pada Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan, tidak akan mengalami kekurangan, saudara-saudara. Artinya merasa cukup, hidup berkecukupan. Bang cukup relatif, sudah lihat, cukup gajinya sudah naik, tetap berkurang. Karena kebutuhan pokok pun naik. Nah, ini yang kadang-kadang katanya itu bukan naik gaji tapi penyesuaian. Ya setelah pokoknya bersyukur kita masih dapat upah, kita dapat berkat Tuhan itu bersyukur ya. Atau mau lebih ya kerja keras lagi. Ya, nggak mungkin orang yang kerja keras tidak dapat hasil. Orang yang malas tidak dapat hasil. Pengalaman yang lain saudara, bukan Mazmur Daud juga, ada pengalaman Nabi Elia. Elia yang diberikan makan oleh burung gagak. Saudara, luar biasa. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 8
17 atau 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-5 dan ke-6. Lalu Elia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara, luar biasa. Tuhan memelihara Nabi Elia pada saat itu. Tuhan dapat memakai siapapun juga dalam kehidupan kita untuk memelihara umat Tuhan. Ada banyak pergumulan dalam hidup kita saat ini, mungkin masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit, penyakit yang menggerogoti, atau masalah apapun juga saudara. Tapi yakinlah, Tuhan memelihara umatnya. Tuhan memelihara hidup kita. Dan kita yakin itu. Hamba-hamba Tuhan, saudara, mungkin bergumul saat ini karena ibadahnya dibatasi. Percayalah, Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Hal yang lain saudara, khotbah Tuhan Yesus di bukit, di atas bukit. Di dalam Matius 6 saudara sudah tahu akan ayat ini. Ayat yang ke-25 dan seterusnya saya akan bacakan demikian. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pada ayat yang selanjutnya saya baca ayat yang saya tekankan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Keindahannya lebih daripada pakaian Raja Salomo, raja yang termasuk pada saat itu. Saudara, Yesus sudah memberikan sebuah nasihat, sebuah pesan. Jangan kamu khawatir. Burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta, diberikan keindahan lebih daripada Raja Salomo yang kaya raya. Saudara, janganlah khawatir dengan kehidupan ini, karena Tuhan yang memelihara hidup. Bila kita tetap menaruh harap kepada Tuhan, sampai saat ini sesulit apapun, kita bersyukur dipelihara oleh Tuhan. Dan kita bisa memasuki hari yang pertama di tahun 2021. Itulah yang pertama saudara. Berkat bagi orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Yang kedua saudara, orang yang menaruh harap kepada Tuhan, apa yang dia akan alami? Yang kedua adalah ia akan menikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, dialah penolongku, penolong kita dan perisai kita. Saudara, pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang kehilangan ketenangan, membuat orang merasa tidak aman. Mau dia ekonominya kaya ya, status orang kaya, ya bahkan juga statusnya orang biasa-biasa dan mungkin tidak kaya. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak kegelisahan, ada banyak ketakutan yang dirasakan karena tidak tahu bagaimana menjalani hari-hari ke depan. Peralatan canggih yang kita miliki saudara boleh bangga dengan alat-alat canggih saat ini. Itu tidak bisa menolong. Ya, kalau kita pasang CCTV, ya, itu hanya menangkap gambar, ya, memberikan informasi, ya, tetapi tidak bisa membuat apa-apa. Ya, ketika ada alarm, ya, ada robot yang diciptakan di sekitar kita, hanya memberikan peringatan, ya, peringatan gitu ya. Kalau kita punya kendaraan, ya ada alarm kan, kasih tahu peringatan, tetapi tidak bisa menolong saudara. Ketika orang memiliki penjaga dalam rumahnya, tempat usahanya, ya, sapam misalnya, ya, mungkin dia tidak bisa melawan kawanan perampok yang
bersenjata. Saudara, intinya adalah bahwa hanya pertolongan Tuhan yang menjadi jaminan untuk kita merasakan damai sejahtera, mendapatkan keselamatan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 121, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa Tuhan penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Mazmur 121 dengan jelas dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Penjagaan Tuhan itu bersifat kekal, saudara. Penjagaan Tuhan itu senantiasa menyertai hidup manusia. Itulah Immanuel. Ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus datang ke dunia lebih dahulu dikatakan dia adalah Immanuel. Dan ketika dia terangkat ke surga, dia mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian terakhir. Saudara, rasakanlah, nikmatilah tentang penyertaan Tuhan yang menolong, yang melindungi umat Tuhan. Saya teringat dengan kisah Nabi Elisa. Saudara, Elisa pada waktu itu hidupnya cukup disegani. Karena ada seorang raja Aram, di dalam 2 Raja-Raja 6. Raja Aram marah, kenapa setiap kali dia mencoba menyerang bangsa Israel ketahuan terus. Kayaknya ada mata-mata. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11, saya baca saja supaya tahu ceritanya. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, Tidakkah dapat kamu beritahukan kepadaku siapa dari antara kita memihak kepada Raja Israel? Saudara, jadi setiap kali mereka mau mencoba berperang ketahuan. Sehingga Raja Aram berkata kepada para pengawalnya, dikirimkannya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Nah, ini menarik ayat 15, 2 Raja 6. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini bisa dimatikan dulu. Siapa? HP siapa? Saudara, malaikat, Tuhan tampaklah penuh dengan kereta dan kuda berapi sekeliling. Jadi pasukan itu lebih. Saudara, ada malaikat Tuhan yang mengelilingi. Jangan takut kalau kita sebagai orang yang percaya. Kisah tentang Daniel, saudara, kita tahu. Daniel pada saat itu sangat dipakai oleh Raja Darius. Tapi teman-temannya tidak suka. Kenapa? Daniel memiliki kecerdasan, bahkan dia dipercaya. Dan terjadi, saudara, suatu perintah, jika pada saat itu menyembah kepada Tuhan lain, selain Raja akan masuk ke dalam gua sini. Apa yang terjadi? Daniel tetap, kalau kita lihat, dia tetap berdoa seperti mana yang dia lakukan. Saya membaca saja dalam Daniel pasal ke-6, dalam ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah ia ke rumah dalam kamarnya atas tikam-tikam yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sekali ia berlutut berdoa sedang memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, Daniel merasa tidak masalah kalau toh dia harus menerima hukuman, tapi saya akan taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat ketika Raja Darius tidak bisa tidur gelisah dan dia mencoba melihat esok harinya, dan Daniel berkata dalam ayat yang
23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja aku tidak melakukan kejahatan. Tuhan mengatupkan melalui malaikatnya mulut singa. Saudara, itulah perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Di dalam bukunya The Fisherman and His Friends, saudara, Louis Albert Bucks menceritakan ada 2 pelaut yang ditugaskan untuk mengawasi kapal-kapal yang berlayar di tengah hari, ya, di tengah laut maksudnya, yang jauh di sana. Apa yang terjadi? Sepanjang malam itu badai mengamuk sehingga ombak melemparkan 1 orang dari antara mereka ke laut. Anehnya, pelaut yang tenggelam justru yang berada di ruang kapal, di dalam kapal yang terlindung. Sedangkan yang selamat adalah pelaut yang berada di luar, di ruang terbuka, ya, di ruang terbuka, yang lebih dekat kepada laut. Apa sebabnya? Kenapa? Orang ini yang tenggelam itu tidak berpegang. Saudara, ketika kita hidup ini berjalan dengan baik, dengan lancar, kita tidak merasa perlu bantuan, kita merasa kuat. Namun ketika kita menghadapi kesulitan, kaki kita terpeleset, jatuh, kita menolak pertolongan Tuhan dan tidak mau berpegangan, maka dia akan tenggelam. Berbeda dengan orang yang berpegang erat kepada Tuhan untuk melewati tantangan hidup ini, melewati masalah hidup ini, dan tentunya Tuhan siap menolong orang. Saudara, berapa banyak dari antara kita yang saat ini menghadapi keadaan yang terhimpit, keadaan yang terjepit, keadaan yang tidak berdaya, tetapi tetap mengalami pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Percayalah pada Tuhan yang pasti memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah. Karena persoalan kita tidak lebih dari kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan itu biasa dan tidak akan melampaui kekuatanmu, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau kita percaya tentang firman Tuhan, itu menjadi kehidupan kita. Jangan sampai kita berhenti untuk tetap berharap pada Tuhan, saudara. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan menolong di dalam melewati masalah. Saudara, itu yang kedua. Berkat orang yang menaruh harapan pada Tuhan adalah dia menikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, berkat orang yang menaruh harapan pada Tuhan adalah ia menikmati kasih setia Tuhan. Menikmati kasih setia Tuhan. Saudara, ada banyak keraguan akan kasih setia Tuhan ketika orang mengalami permasalahan yang berat dalam hidupnya. Ya, ketika dia merasa sakit ini kenapa tidak berhenti-henti dalam diri saya. Ini sakit tidak ada obatnya mungkin, ya. Tapi Rasul berkata, ya, kelemahanku, tapi kuasa Tuhan yang di dalam daging. Ada orang merasa ini kehidupan rumah tangga ini pecah, hampir cerai. Gimana Tuhan? Ada orang mungkin berpikir, bagaimana saya sudah menikah beberapa puluh tahun tapi tidak ada keturunan. Karena mungkin dia dengar sini sana sini itu, ya. Ada banyak orang yang merasa saat itu, kenapa orang yang saya cintai, yang kasih Tuhan panggil, dia kehilangan orang yang dicintainya begitu banyak. Saudara, mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi membuat kita ragu akan kasih setia Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan senantiasa kita nikmati dari hal yang sederhana. Tidak usah hal yang rumit. Hari ini kita masih bisa bernapas, ya. Organ tubuh kita, saudara, kalau kita bisa bernapas, itu dengan normal itu kita bersyukur, saudara. Fungsi ginjal kita, ya, masih berjalan dengan baik. Ya, saya punya teman sahabat ginjalnya nggak berfungsi, jadi apapun makanan racun, karena nggak disaring. Wah, saya mau makan apa sekarang udah racun. Aku bingung. Betul juga, ya, karena kan ginjal itu nggak nyaring. Saudara, bahkan saat ini bicara tentang paru-paru, ya. Kalau istilahnya pneumonia apa ya? Paru-paru, ya. Kesehatan paru-paru penting.
Sehingga kalau saya baca, dikatakan saturasi oksigen dalam darah di atas 90%. Saudara, kalau kita oksigen di dalam darah itu di bawah 90%, kita akan memakai yang namanya penghirup oksigen. Dan itu saat ini orang itu harus siap dengan itu. Kenapa? Karena COVID menyerang paru-paru. Sudah, kalau kita bisa menikmati udara yang segar, ya batuk pileknya dikit, nah itu beda ya. Kalau dia sesek gak bisa nafas, itu memang itu gejala. Saudara, jangan menganggap sepele kalau kita bisa menikmati hal-hal yang sederhana. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Hari ini mungkin tidurnya kurang ya. Saya juga baru tidur jam 2 lebih mungkin ya. Bangun tetap pagi karena biasa bangun pagi, alarm ya sudah bangun, mempersiapkan khotbah dan seterusnya. Kita bisa bangun dengan tubuh yang segar. Kita bersyukur melihat matahari yang masih terbit dan memberikan cahaya, memberikan sinar. Saudara, kita masih bisa makan, saudara. Kenapa? Ada banyak orang punya makanan, tetapi dia bisa makan karena pantangan ya. Tapi ada orang yang siap makan, gak punya apa-apa, gak punya makanan, gimana dia? Saudara, intinya adalah kasih setiap Tuhan kita nikmati dari hal yang kecil sampai yang besar. Dan kalau kita lihat contoh pergumulan yang berada dalam Alkitab adalah Ayub. Ayub seorang yang saleh, seorang yang jujur, tetapi dia ditimpa oleh masalah yang berat, saudara. Ya, kalau saya mau melihat ayatnya, saudara, Ayub menderita bukan hanya secara fisik. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan istrinya yang dia kasihi, yang menjadi pasangan hidupnya. Dia mengatakan, mengapa engkau masih percaya pada Tuhan? Ayat berapa itu ya? Tinggalkan Tuhan. Saudara, luar biasa, saudara. Ayub menderita begitu berat. Ya kita tahu cerita itu. Tapi ia tetap berharap pada Tuhan. Ayub kehilangan segala dalam hidupnya, tetapi dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Sehingga dalam ayat yang terakhir, dalam pasal yang terakhir, maksudnya Ayub ke-42, ayat yang ke-5, dikatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, kalau toh kita menghadapi penderitaan, kesulitan yang membuat kita jauh daripada Tuhan, atau membuat kita dekat pada Tuhan, saudara, kita harus melihat diri kita, mengevaluasi. Ayub di dalam penderitaan dia tetap menaruh harap pada Tuhan. Dan dia mengatakan, tapi aku mengenal, memandang engkau. Sejauh mana saudara mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus? Tuhan yang telah memberikan kemenangan atas dosa. Tuhan yang menuntun hidup manusia sampai hari ini. Apakah kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Ayub tokoh yang luar biasa. Dia menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup. Saudara, telah berharap pada Tuhan. Karena kemenangan itu bukan dari manusia, tapi kemenangan itu pada Tuhan. Sehingga doa pemazmur di dalam pasal 36 sebagai ayat yang menunjang pembahasan ini, kita lihat, saudara-saudara. Mazmur 36 ayat yang 11 dikatakan, doa kita seperti pemazmur, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Saudara, itulah doa pemazmur untuk senantiasa melanjutkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, di hari ini, bila kita semakin mengenal Tuhan, ya, Tuhan yang telah memimpin hidup kita, Tuhan yang telah terus menolong hidup kita. Hari ini, saudara, kita diingatkan untuk tetap menaruh harap pada Tuhan. Karena apa? Kebesaran Tuhan, kehadiran Tuhan dalam umat manusia tidak menjadi membuat kita tidak berharap pada Tuhan, atau menjadi alasan untuk kita tetap percaya pada Tuhan. Saudara, harapan di luar Tuhan semuanya adalah sia-sia. Harapan di luar Tuhan semuanya adalah palsu. Jangan terkecoh dengan tipuan yang melupakan kita, atau akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita teralihkan dengan hal-hal yang di sekitar kita, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita belajar bersama-sama hari ini. Orang yang menaruh harap pada Tuhan, dia akan menerima berkat daripada Tuhan, yaitu dia akan menikmati
pemeliharaan Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan, dia akan merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dan percayalah bahwa kasih setia Tuhan menyertai hidup orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita pujian. Jadikanlah indah